Jadi apa nih? Bisa mulai? Belum lah, aku opening dulu ya. Apa kira-kira kau lah? Tunggu lah, aku buka dulu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yang super sekali. Udah 1 minggu aku calling tapi nggak bisa jumpa. Baru hari ini. Jangan bang. Iya. Dari seminggu yang lalu kan. Lebih seminggu sih sebenarnya. Saking sibuknya guys. Jadi hari ini kita mau bahas seputar tentang Ismail Ahmad Siregar. Kamu mau tanya apa? Kira-kira kalau mau tanya seputar tentang saya, apa kira-kira yang menjadi nilai jual dari saya? Iya itu, maksud saya kayak gitu. Abang mau di-share itu pengalaman abang itu tentang yang mana? Saya nggak punya nilai jual itu masalahnya. Jual aja lah bang ke pajak. Iya itu. Cerita-cerita ringan aja terserah. Apakah mau bicara tentang seputar pengalaman apa ya? Ini Oh, oke, gini. tentang kenapa saya sering membuat catatan kecil ketika saya membuat filosofi Tuhan. Oh iya. Oke guys, jadi hari ini kita mau kulik sedikit tentang sosok seseorang yang ada di sebelah saya ini. Jadi itu sering banget di, mungkin kalau followers Instagramnya Bang Ismail tahu ya, itu sering banget ada kayak hashtag filosofi Tuhan. Sekarang kita mau tahu nih, itu apa sih sebenarnya maksudnya filosofi Tuhan itu? Ya, sebenarnya hampir nggak ada yang tahu semboyan filosofi Tuhan itu. Itu asalnya dari mana itu? Memang dari abang gitu? Ya, karena saya menganggap apa ya? Menganggap segala sesuatunya itu milik Tuhan. Lebih kuat lagi ya bang, di situ nanti suaranya nggak kalau Gitu. tunggulah aja. Oke, itu tadi ya, filosofi Tuhan yang nggak jelas, kita tinggalkan aja. Gitu. Bukan dibahas. Oh nggak usah dibahas. Oke. Nah jadi kan abang nih dosen ya kan bang sekarang, dan di usia abang yang seperti ini kan udah termasuk dosen muda ya kayak gitu kan, udah kategori. Tapi masih honor. Oh iya. Jadi salah satu dosen di salah satu kampus negeri yang ada di Medan ini ya kan bang. Jadi gimana nih bang pengalaman abang yang mungkin bisa dibagikan sama subscriber Aisyah yang ada di rumah sana suyung aku? Ya apa ya? Kalau pengalaman. Wah perjalanannya kayak gitu. Sebenarnya nggak ada. Terlalu sulit kita. Oh pertanyaannya kalau Ya kalau ditanya perjalanan ya, perjalanan kan kalau kita bilang kan ya setiap fase itu kan ada naik turun. Kadang kita merasa hidup kita itu paling bawah kan gitu kan? Iya benar. Kadang kita merasa hidup kita paling tinggi kan gitu kan? Benar. Dengan suasana hati. Tapi semakin jauh kita memahami konsep tentang keadaan, kan gitu kan? Iya. Ya kita kalau kita sudah tahu bahwasanya ada langit atas langit, kita kan kira-kira kan minder. Jadi kita mau bilang apa? Kita mau bilang hidup kita paling derita, enggak juga. Enggak, tapi abang pernah nggak dulu punya keinginan atau aku nanti jadi dosen lah gitu pernah? Kalau Aisyah kan ini kan masih tampil satu. Aisyah tuh kepingin lah jadi dosen gitu. Dulu abang kayak gitu nggak? oh ya, ketika kita sebelum lebih jauh ke sana, kita kan dulu waktu kelihatan aktif di organisasi. Ada salah satu organisasi namanya. Aktif di organisasi itu. Jadi ketika kita aktif di organisasi kan di setiap organisasi itu kan ada tipikalnya masing-masing. Oh iya. Ada basic. Ya, ada yang pengen jadi aktivis gitu kan. Ada yang pengen jadi akademis, ada yang pengen jadi pengusaha gitu kan. Berbagai macam hal lah yang diinginkan setiap mahasiswa itu ketika aktivis. Jadi saya berpikir ini pengetahuan saya. Ketika saya pengen gabung sama teman-teman yang mereka aktif untuk melihat isu-isu yang berkembang, mereka aktif menanggapi hal-hal yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi.
saya maju. Dan nampaknya hati nurani saya itu nggak sampai ke sana. Untuk jadi aktivis. Aktivis ya, benar. Karena apa namanya ya, untuk menjadi seorang aktivis ini kan kita memang harus siap mental. Dalam artian jadi aktivis ini, kalau kita mau dapat besar, kita harus berkorban besar, gitu kan? Sementara kalau saya itu nggak sampai ke sana, gitu. Saya pengen jadi apa? Pengusaha ya. Pengusaha ya. Ya, pengusaha, tapi saya memang sama. Yes, setiap kita pengen dapat besar, kita harus mempunyai modal yang besar kan gitu. Benar. Itu hal yang mutlak. Nggak ada orang yang dia mengeluarkan modal kecil untuk besar, itu bullshit ya. Iya. Maka satu-satunya jalur yang paling nyaman saya rasa untuk saya tempuh itu pendidikan. Makanya ketika saya sudah aktivisasi, ketika saya masih S1, memang saya sudah terbangun mindset itu. Ya, setidaknya saya yang jadi guru besar kan. Oh. Seperti itu sih. Berarti ada ya Bang ya, terpikir ke sana itu ada. Ya ada. Ketika sebelum selesai S1 pun kita memang sudah rencana. Oh, di sini gitu. Ya, ini bakalan kesini jalur saya memilih jalur akademis gitu. Saya tidak memilih jalur aktivis ataupun jalur apa. Karena itu memang terbentuk seperti organisasi. Oh. Keren juga Bang, kayak gitu ya berarti. Dan ini juga ada teman-teman Bang Mail, dosen-dosen juga lagi mau pulang ya Bang. Masuklah bilang subscribe di YouTube Aisyah. Ada Bang Walim Sah Sitorus yang sekarang lagi apa Bang? Lagi S3 ya? Bisa nggak sih masuk? Nah ini dia guys. Oke guys, para subscriber YouTube Aisyah Sitorus, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dengar tuh guys. Subscribe itu gratis guys, ingat. Nggak sia-sia kita satu marga Sitorus. Satu lagi dong Bang Sidik. Tadi udah aku bilang 2 kawan Bang Mail. Udah bilang kan subscribe aja ya kan Bang, tadi udah aku bilang. Oke guys, yang satu lagi dia nggak mau in frame, malu katanya. Oke, kita lanjut lagi ya Bang ya. Ya boleh. Nah, itu dia Bang. Jadi ketika Abang nih udah jadi dosen kayak gitu kan, sekarang ini kayak gitu. Kayak pengalaman baru apa sih yang Abang rasakan kalau dulu kan di organisasi? Mungkin Abang kan kayak yang dihadapi misalnya kalau ada organisasi kayak gitu, Abang ngomong di depan di organisasi atau di mahasiswa itu, mereka kan masih muda kan. Apa yang cewek-cewek mahasiswa cewek itu kayak gimana sih kayak gitu? Kalau pengalaman yang lucu lah gitu. Ya karena kita nggak jauh beda kan. Iya. Aisyah masih muda. Enggak lama. Oh udah tamat ya. Tapi kan ya ketika kita masuk lokal, yang mereka kira kita mahasiswa juga. Oh iya. Dek. Sama macam ini kan kita kan kuliah kan lagi daring ya. Lagi Kita dari. kuliah lagi daring dalam 1 semester ini karena pandemi COVID. Jadi saya menggunakan media itu kemarin menggunakan Classroom. Google Classroom. Ya, Google Classroom dan WA. Hanya saja memang di WA, di Google Classroom, kemudian di situ saya tidak menggunakan foto profil. Maksudnya saya tidak menerangkan foto saya ya. Saya tidak menerangkan foto saya, dan saya juga memang karena kualitas jaringan yang memang terkendala di beberapa daerah, sehingga saya tidak menggunakan Zoom meeting. Ya, setelah kita gunakan Zoom meeting kan bisa terlihat wajahnya. Iya. Jadi orang mereka, saya tidak menggunakan Zoom meeting untuk 1 semester ini. Saya hanya menggunakan Google Classroom, kemudian juga WA, seperti itu. Dan itu tidak diterangkan. Jadi mereka tidak kenal sama saya. Dan 1 semester ini mahasiswa semester 1, anak baru yang baru masuk dunia kampus, Nggak kenal dosennya. nggak kenal dosennya yang mana. Jadi karena kemarin ujian akhir semester, saya suruh mereka ngumpul
tugas mereka langsung nemuin saya kan, supaya juga kenal mana dosennya dan saya juga kenal mana mahasiswa. Jadi untuk tugas akhir itu sebenarnya Tetap mereka pakai kenal. protokol kesehatan. Ya tetap itu harus. Ya jadi ketika jumpa sama mahasiswa kan janji nih jumpa di koperasi mahasiswa nih, Iya. ya, jumpa di koperasi mahasiswa. Jadi mereka sudah duluan datang, ya, mereka tunggu di dosennya. Saya ya seperti ini ya padanya kan. Sebenarnya saya tidak menggunakan baju batik, saya tidak menggunakan baju ya lah, baju dinas selalu saya bilang. Belajar kan. Saya tidak menggunakan baju itu, saya hanya menggunakan baju saya. Dan saya mengendarai Honda saat itu kereta ya. Jadi saya sampai, saya duduk, saya letakkan helm saya di koperasi mahasiswa. Saya tanya mahasiswa itu, saya sudah punya feeling ini pasti mahasiswa yang mengirim tugas karena tempatnya itu di koperasi mahasiswa. Ya. Apalagi sekarang kan nggak ada kegiatan kampus. Iya, nggak ada kegiatan kampus benar-benar. Jadi Mereka udah datang bisa. hanya untuk mengirim tugas saja, nggak ada aktivitas yang lain. Ya, jadi saya tanya, kamu mau ngapain? Saya bilang, nggak ada bang katanya. Dia manggil saya abang. Nggak ada bang katanya. Kamu mau ngirim tugas kan sama dosen? Iya katanya. Udah mana sini tugasnya katanya. Dia tetap nggak percaya kalau saya dosennya gitu. Sampai terakhirnya dia chat Kosmanya. Kosma, ini ada abang-abang minta tugas kita katanya. Ya udah saya diam aja. Saya terakhir saya bilang, mana Kosma kamu hubungin? Terakhir Kosmanya datang baru samperin saya. Karena Kosma sama saya tidak pernah di Kosma. Tapi mahasiswa yang lain nggak pernah kenal sama saya, mereka takut. Mereka saya kira abang-abangan apa kan? Saya dosen mereka. Ya, saya satunya seperti itu. Banyak yang mengira bahwasanya saya itu masih mahasiswa juga. Baby face ya. Nggak juga sebenarnya. Nggak juga sih. Sebenarnya karena memang usianya nggak terlalu jauh kali ya Pak. Ya benar. Sama Tepatan para memang mahasiswa. pada saat itu saya kelahiran tahun 93 kan. Kelahiran tahun 93 tapi tahun 98 saya udah masuk kelas 1 SD. 98, 93 berarti 5 tahun. Ya, saya umur 5 tahun 2 bulan sudah masuk kelas 1 SD. Kemudian saya tamat umur 11 tahun berarti kan. Iya, 11 tahun. Umur 11 tahun saya masuk kelas 1 SMP. Saya tamat SMA umur 17 tahun. Juga sama. Ya, saya tamat umur 17 tahun. Memang saya nganggur setahun. Setelah saya tamat SMA itu saya nganggur setahun, saya masuk tahun 2010. 2010 saya tamat, 2011 saya masuk kuliah. 2011 saya masuk kuliah, 2012 saya tamat. Jadi saya tamat di tahun 2015. Pada saat itu usia saya berapa tahun? 22 tahun ya. Umur 22 tahun saya tamat S1. Oh, Bang tamat S1 Ya, Bisa baru masuk S1 kan? iya, saya baru masuk. Bang udah tamat S1 kan? Kemudian saya tamat S1 nganggur saya setahun lagi. Saya nganggur setahun, saya ngajar di madrasah alias sanawiyah swasta. Saya satu di sekolah di Medan juga. Guys, maaf ya guys, di sini tuh lagi rame banget, jadi agak-agak kisru ya, udah dimaklumi aja. Itu nggak ada suara getok pula lewat. Jadi 2016 saya masuk S2, 2019 saya tamat. Jadi saya tamat. Oh, lama ya Bang? Ya, dia ya sebenarnya sih di 2016 Oh, di akhir masuknya gitu. 2016 masuk seharusnya di 2018 itu sudah bisa tamat. Hanya saja memang kan itu prodi saya angkatan pertama, salah satu perguruan tinggi itu angkatan pertama waktu itu, dan mereka masih menyiapkan akreditasi. Nah, jadi ada kekhawatiran bahwasanya memang dia tidak boleh meluluskan kalau akreditasi belum selesai. Makanya saya ditunda 1 tahun perkuliahan itu jadi 2019 tamat. 2019 ya Pak? Iya. Aisyah baru tamat S1 2019. Iya ya. Jadi hampir sama S1 sama S2 saya ya. Abang tamat S1, Aisyah baru masuk. Baru tamat S2, Aisyah baru tamat S1. Jadi emang 2 kali wisuda, Aisyah baru 1. Iya. Macam ini kan lagi rame kan. Teman-teman boleh dilihat kan teman-teman yang beraktivitas di kantor kita. Oh iya. Ya lihat kan gitu biar teman-teman YouTube Aisyah Sitorus ya. Oke guys, ya ini sebentar ya aku liatin kenapa di sini tuh rame banget. Jadi ini sebenarnya kita lagi ada di kantor sekretariat kita. Nah, ini lagi rame-rame.
like ya guys, komen, subscribe YouTube-nya Aisyah. Aisyah apa? Aisyah Storos. Aisyah Sitorus. Ini lagi salah. Oke. Nah ini guys, jadi kita tadi habis rapat. Nah jadi sekalian ya ini buat konten. Udah orang tuh lagi sibuk-sibuk juga. Ya lagi pada sibuk masing-masing. Karena di tanggal 26 atau 28 Oh ya, kita mau buat kegiatan pelatihan. pelatihan kepemimpinan dai ya. Pemuda-pemudi di Sumatera Utara ya, Bang, dari berbagai desa. Ya, Ada juga dari kampus Tit Al-Bidayah yang di di Labura. Labura. Juga datang di pelatihan ini. Gitu guys. Jadi ini kita lagi prepare untuk acaranya. Ya kan? Gitu saya. Jadi memang macam Aisyah nih selalu kita support ya. Masih muda, pengen berkarya ya. Untuk teman-teman YouTube juga terus berbuat hal yang baik ya, bermanfaat ya. Kita dukung terus. Ini menunjukkan bahwasanya memang suatu perubahan itu ada di masa kita sekarang. Karena perubahan itu kan dia kan nggak langsung simsalabim kan. Perubahan itu kan butuh proses. Jadi kalau di usia kita ini sekarang yang di usia 30 tahun kita belum bisa ngapa-ngapain, jangan nangis, jangan sedih. Itu faktor dari di usia ketika 20 tahun kamu tidak berbuat apa-apa. Jadi nanti kalau macam ini di usia kamu, Aisyah sekarang usia berapa? 23. Udah menikah belum? Jadi di usia 23 seperti ini, kalau Aisyah tidak berbuat sesuatu hal, suatu perubahan, satu karya, maka jangan nangis ketika nanti di usia 33 Aisyah nggak jadi apa-apa. Oh iya. Aisyah tidak memiliki apa-apa yang bisa dibanggakan. Apa yang kita lakukan hari ini itu berpengaruh terhadap berapa tahun kemudian. Iya benar, itu benar. Pasti. Jadi macam yang kita peroleh saat ini juga kan, saya tidak mungkin bakalan bisa jadi tenaga pendidik lah saya bilangnya, tenaga pendidik ataupun saya lebih suka dibilang teman belajar. Saya nggak suka saya dibilang guru, saya nggak suka dibilang dosen, saya nggak suka kepala dibilang senior dan segala macam. Iya, memang abang orangnya kayak gitu, kayak ya udah kayak gini, santai-santai aja, Ya. kayak gitu. Memang dari dulu kayak gitu. Ya karena ini kita nggak ada apa-apanya sih sebenarnya, apa dukungan teman-teman itu. Tapi kalau kita tidak berbuat di tahun-tahun sebelumnya, ini nggak bakal kita peroleh hari ini. Oh iya benar. Kita duduk di sini tuh nggak bakal bisa kalau kita di tahun-tahun sebelumnya berbuat. Nggak berbuat apa-apa. Iya nggak berbuat apa-apa benar. Kalau seandainya kalau kita bilang kita tidak bekerja keras, kalau kan dibilang ini di dalam suatu sastra ya, sastra Arab kalau dia bilang, sastra Arab atau apa nanti teman-teman subscribe Aisyah bisa Yang tahu ya. komen lah. Tarjuna janta walau tasuk masalikah inna safinata lam tajra ya bas kan itu ya. Kamu mengharapkan keberhasilan sementara kamu tidak merasakan tidak merasakan tarjun janta walau tasuk masalikah, tidak merasakan kesulitannya ya. Itu sama seperti kapal yang berjalan di atas darat, mustahil. Iya nggak bisa. Karena kapal itu berjalannya di atas laut. Jadi kalau kita mengharapkan sesuatu keberhasilan tapi kita tidak melewati fasenya, sisi menurut saya seperti itu. Tuh. Oke bang, ini pertanyaan last ya. Save the best for last nih. Pertanyaan yang terbaik disimpan untuk yang di akhir. Nah jadi di usia abang kayak gini lah ya kan. Udah kepikiran untuk nikah abang tadi nanya Aisyah. Iya. Udah ada calon ya bang? Kalau nikah saya, nikah itu ya kita. Abang pernah nggak ekspresi abang pertama kali kayak gini? Sama kayak di video Aisyah di Kenya waktu orang naik nikah kayak gitu, Aisyah juga kayak gitu ekspresinya. Gimana? Kan kemarin waktu di KNE ada yang nanya Aisyah gitu juga, nanya kapan nikah gitu. Ekspresi sama kayak abang tadi tuh. Gitu ya. Iya. Coba. Jadi dia udah nikah belum? Hah? Dia udah nikah. Dia nanya. Belum juga. Tadi gaya pertanyaan gitu sama orang biasa. Iya. Jadi jawabannya.
Jadi itu mau dijawab gitu. Iya, kayak gitu. Ya sama saya kemarin ada lihat di Instagram si siapa namanya? Saya lupa nama abang itu. Saya manggil abang lah ya, karena orang Medan kan. Iya, Nama kalau Fatin. orang Iya, menurut teman orang saya. Medan tuh kalau udah yang tua-tua tuh abang-abang Iya. aja gitu. Jadi dia kemarin ada saya lihat di Instagram dia bilang gini, kalau kamu tanya kapan saya nikah, itu sama halnya kamu tanya kapan saya mati. Lah itu jawaban Aisyah juga gitu. Itu juga. Iya, karena memang saya Urusan jodoh rezeki mau itu urusan Tuhan. Iya, ya kan? benar. Nah, jadi kalau kamu nanya kapan nikah sama aja kayak nanya kapan mati. Iya. Itu sama jawaban kita. ya, karena nampaknya saya sepemikiran sama beliau, makanya pernyataan abang itu saya ikuti. Iya. Saya lihat di Instagram, saya lihat, benar saya. Tapi kita nggak tahu memang jodoh itu kapan nggak tahu. Cuman kalau rencana itu ada. Oh ya, rencananya ini abang di umur segini. Ya kalau keinginan kita di luar daripada apa ya, di luar pada yang lain. Kalau keinginan kita semakin cepat semakin bagus. Oh ya, benar-benar. Karena saya sampaikan memang sama Calon apa? nggak sama orang tua saya. Saya bilang saya mah nampaknya nggak bakalan kaya kalau nggak nikah saya. Oh iya, yang gitu ya. Iya, karena sama macam kita laki-laki ya, apalagi yang dia memang saya memang beda-beda. Tapi kalau saya pribadi, saya itu semakin tertekan, semakin tak terkontrol. Jadi kalau saya punya masalah, saya akan pergi kemana saya suka. Jadi uang yang ada saya peroleh itu Habis gitu aja. habis dia gitu aja gitu. Jadi kalau kita suntuk habisin duit, kita suntuk habisin duit. Jadi nampaknya seperti itulah sekolah. Harus ada yang manage ya. Jadi kalau kita mau kaya, kita harus nikah gitu. Jadi saya berpikir seperti itu. Kalau mau kaya kita harus nikah. Jadi kalau di usia muda seperti ini, saya nggak bisa proses apa-apa. Sama halnya seperti ini saya ada kemarin di kampung saya. Orang kampung bilang begini sama saya, kamu sudah nikah belum? Saya bilang belum. Saya bilang kan. Nanti sampai mau ditunggu katanya. Saya bilang ya nggak ada. Saya bilang. Terus dibilangnya kalau nggak ada yang mau ditunggu nikah aja. Kenapa gitu saya bilang kan? Jelasinnya, kamu di Medan satu hari ngabisin duit berapa? Saya bilang ya tentu sesuai kebutuhan. Terus dia bilang laki-laki kalau keluar bawa uang 100.000 pulang ke rumah nggak ada gampang. Bener nggak? Benar. Mungkin Aisyah juga seperti itu ya. Iya, anak dulu ya. Tapi kalau kamu sudah nikah, kamu kasih uang 10.000 ke istri kamu, pulang nanti dibawanya 2 biji sendal katanya. Jadi kamu punya barang kan? Kamu punya harta kan? Jadi perbandingan nikah sama belum nikah itu seperti itu. Jadi saya berpikir iya juga, karena memang seperti itu. Saya keluar paling nggak habis berapa ratus ribu nanti nongkrong, makan, Iya, benar. rokok, kendaraan, minyak. Itu satu hari itu kita nampaknya gaji sebulan habisnya satu hari itu nggak, bukan hal yang mustahil gitu ya. Kita pernah kayak gitu tuh. Iya, jadi kalau kita memang mau kaya ya nikah. Seperti itu sih. Jadi kalau calonnya ada nggak bang? Iya, siapa tahu dia nonton bang. Ya namanya kalau calon namanya saya nggak punya calon. Oh nggak punya calon. Jadi Bukan guys, nggak punya calon juga sah. Jadi? Bukan gini, maksudnya gini. ada. Iya, kalau kita kan dalam bahasa milenial kan pacaran ya. Iya. Nah, sementara saya nggak lagi suka pacaran. Oh ya. Jadi apa namanya itu? Ya udah PDKT lah. Ya mungkin orang yang dekat lah. Di orang dekat ada. Mungkin orang dekat mungkin. Baru mulai satu promosi ini, oke guys tadi. Ya enggak. Ya tipikal saya itu bukan pemacar ya. Kan ada orang yang dia Oh ya, mau nikah itu dipacarin dulu gitu kan. satu, yang kedua kan ada tipikal orang ini ya. Aisyah nanti didekatinya, sembari dia dekatin Aisyah dia dekatin orang lain. Iya ya, CSR itu namanya CSR. Nanti dia dekatin. Selection, reception gitu. Iya, makanya kan ada orang seperti itu ya. Jadi dilihatnya nanti dia kalau ditanya kenapa kok gitu katanya. Ya di mana hatiku yang berlabuh katanya lah bahasa gampang. Kalau saya nggak gitu pula sama. Jadi Kalau saya itu satu dulu saya habisin. Kalau sama kamu kira-kira enggak, ya sudah gitu. Nah,
itu ada pacar yang baik. Jadi saya orangnya seperti itu sih. Yang pernah abang ceritakan ke saya tuh Saya pernah cerita pengalaman hidup saya. yang bilang kembali itu bukan? Oh, iya benar. Masih kan? Iya, enggak itu namanya. Jadi kalau masalah pacaran Enggak, maksudnya yang abang dekat sekarang itu masih gitu enggak? Oh enggak, ya enggak. Jadi kalau kita pengalaman kita dekatin perempuan itu sudah puas kan? Ada yang berjalan menurut kita cukup lama, walaupun tidak lama seperti orang lain ya. Sampai 4 tahun gitu ya. Lama itu 4 tahun. Ya. Itu pun 4 tahun lucu saya. 4 tahun itu waktu saya kelas 3 SMA, 1 tahun sama dia. Oh LDR. Iya, 3 tahun LDR. 3 tahun LDR ya. 3 tahun LDR itu ya macam kita pacaran sama hantu ya. Iya. Ada suatu yang ada wujud. Baru yang kedua kita berjalan dekat sama orang cukup singkat, hanya sekitar 3 minggu atau berapa bulan saja sih. Jadi udah cukup lah. Yang pacaran yang lama sudah, yang sebenarnya. Jadi hanya sekedar teman juga. Jadi kalau cowok itu ya tergantung kesiapan orang lain. Nanti kalau udah siap ya udah nikah gitu kan? Sebenarnya enggak juga ada. Enggak juga. Lucu juga sih sebenarnya. Saya gitu kan. Saya mikirnya gitu sih, kalau laki-laki itu sih gampang. Kalau mau nikah ya udah tergantung dia yang dulu siap ya udah tinggal dicari caranya. Kalau cewek ini kan nunggu gitu loh bang. Enggak juga. Jadi kalau dibilang kesiapan sih sebenarnya kalau saya sih. Kalau insya Allah ya. Kalau secara mental, secara finansial mungkin masih bisa kita usahakan. Kalau mental insya Allah sih. Tapi ada di samping itu ternyata memang nggak bisa kita paksakan. Itu dia disebut dengan kesesuaian, pemahaman. Iya kecocokan ya sama orang lain. Ternyata itu juga mahal ya. Itu nanti di akhir sah. Jadi nanti ketika Saya juga nggak pernah ngalamin gitu maksudnya. jadi nanti ketika nanti Aisyah nanti pendekatan nih, kan? Aisyah pendekatan itu kan penyesuaian dulu. Lihat Aisyah orangnya gimana, nanti orang yang ketemu Aisyah saya lihat. Sudah sejalan ini, sudah sejalan. Oke, ini asik di jalan. Sampai nanti pada kelas-kelasnya banyak beberapa mahar gitu ya. Oh iya. Orang tua maunya gimana, setelah mau nikah gimana, terus keluargamu gimana, keluargaku gimana. Nah, itu nanti disesuaikan lagi saat di akhir. Makanya nggak sedikit kejadian orang ketika dia sudah ngantar undangan akhirnya batal nikah. Sampai udah nganter undangan. Ya kan nggak 1-2 kejadian seperti itu kita lihat di media sosial. Itu salah satu yang dapat kita lihat. Ya. Oke, semoga kita closing aja lah ini ya. Ya, ini pun Bapak nggak ada pertanyaan apa kan selesai? nanya sih enggak sebenarnya. Terima kasih udah Saya membantu cuma Aisyah. ngasih pesan aja. Oh ya pesan-pesan Aisyah. Tetap semangat, kan? Tetap semangat. Terus juga apa namanya? Apa yang kita tanam itu kita penting. Satu, yang kedua juga memang nggak ada segala sesuatu hal yang sia-sia. Yang ketiga, apapun yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan itu punya alasan tersendiri. Sumpama hari ini, kenapa saya dengan Aisyah bertemu? Tuhan itu punya alasan tersendiri kenapa saya dengan Aisyah bertemu. Apakah saya harus belajar dengan Aisyah atau Aisyah yang belajar dengan saya? Atau memang kami berdua harus belajar dengan teman-teman hidup atau teman-teman hidup? Mungkin ada pelajaran dari konten kami ini. Seperti itu. Pokoknya nggak ada hal yang sia-sia lah di muka bumi ini. Siap-siap. Oke, terima kasih Bang udah banyak bercerita hari ini. Kalau kira-kira nggak ada yang cocok, aku saja Aman itu. Oke guys, terima kasih udah nonton video ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian boleh share video ini ke akun-akun media sosial kalian, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dan sampai ketemu di video-video Aisyah Stories Official selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.